Hai, welcome to Sugesti TV, tempatnya berbagi informasi mengenai lowongan kerja babysitter, nanny sitter, pelatihan perawat lansia, penyaluran pembantu, dan semua hal yang menyangkut perasisten rumah tanggaan. Semuanya ada di sini. Selamat pagi sahabat Sugesti TV. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oh ya, ketemu lagi dengan saya Susdiana Anggraini, Ketua Instruktur LPK Sugesti. Dan hari ini saya ditemani oleh Suster Ani dari NTT ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sedikit pelatihan untuk sahabat Sugesti yang dimanapun berada ya. Nah, hari ini saya akan mempraktekkan cara steril botol ya. Nah, Yesus, kita ikuti langkah-langkahnya. Ini botol-botolnya yang sudah dicuci ya, sudah dicuci bersih. Kita masukkan ke wadah, ke wadah steril ya, ke tempat steril. Kita tuangkan air terlebih dahulu ya. Nah, sebanyak 30 ml ya. Nah, di tempat majikan itu, tempat steril itu, buat steril listrik itu berbeda-beda ya. Nah, ada yang kering, ada yang juga pakai air ya, seperti itu. Jadi kalau yang tidak pakai air itu nggak perlu dikasih air lagi, itu udah sterilan kering ya. Kalau ini pakai air ya. Jadi kita masukin dulu botolnya satu persatu. Nah, masukkan dengan rapi. Ininya dimasukin juga, lalu tutup taruh. Ininya mana? Nah, ini. Nah, kita taruh ininya ya. Sebentar. Maaf nih. Nah, kita taruh ininya, lalu ininya ya. Ini udah dicuci semua ya. Jadi di steril itu kalau sudah dicuci ya baru di steril. Ini juga boleh sendok-sendok susu juga boleh kita steril juga ya, supaya bakterinya mati ya. Udah ya, kita tutup. Nah, lalu kita nyalakan mesin operasinya. Nah, selama 40 menit ya steril botolnya ya. Nah, kalau di rumah majikan ada tempat sterilnya yang lengkap gitu untuk wadah makanan bayi gitu kan, mangkok, piring, itu bisa dimasukkan juga, dan itu biasanya yang tidak pakai air ya, itu yang kering ya, kayak gitu. Jadi bisa semuanya dimasukkan ya, mangkoknya, sendoknya, semuanya bisa langsung di steril sekalian seperti itu. Jadi kita steril selama 40 menit ya. Nanti kalau udah, nanti mati sendiri. Oke, kita tunggu. Oke sahabat, sekarang sudah waktunya kita ambil nih. Ini udah 40 menit ya waktunya ya, jadi sudah mati sendiri ya. Nah, sekarang kita buka. Nah, kita pindahkan ke tempat susu ya, tempat khusus, tempat botol ya. Nah, ini di sini hanya contoh aja ya. Lalu kita pindahkan, gunakan pencapitnya ya. Gunakan pencapit khusus untuk botol ya. Jadi tidak boleh memakai tangan ya. Karena tangan kita kan ada kumannya. Ini hanya contoh aja ya. Nah, kita angkat satu-satu. Kita pindahkan ke tempat botol khusus yang sudah botol khusus yang habis di steril. Berikut botolnya juga. Nah, supaya kering, karena kan habis di steril itu dia menguap kalau yang pakai air ya, mengembun ke dalamnya. Nah, kita jepit.
Udah. Nah, kemudian kalau sudah selesai semua, ininya dibersihkan ya, bekas sterilnya itu dibersihkan lagi. Kalau memang yang kering itu bisa dilap-lap pakai menggunakan tisu ya, atau kain khusus ya. Nah, atau kalau yang ada airnya itu kita buang, sisa-sisa airnya kita buang, lalu dikeringkan kembali seperti itu ya. Oke sahabat, nah tadi kita sudah pelatihan cara steril botol ya. Nah sekarang kita lanjut lagi sahabat ke cara menghangatkan ASI. Nah kebetulan di sini ada ASI yang sudah kita cairkan ya. Nah cara mencairkan ASI ini ada beberapa tahap ya, ada prosesnya. Jadi begini, ketika sang ibu mempamping ASI-nya lalu dimasukkan ke wadah, itu biasanya diberikan tanggal ya, tanggal pumpingnya itu ya, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, seperti itu supaya ketahuan kan kayak gitu. Nah lalu dimasukkan ke freezer atau ke lemari pendingin ya, ke freezernya, jadi supaya beku ASI-nya. Nanti kalau mau kita gunakan setelah beku, kalau kita mau gunakan pada malam harinya, kita harus turunkan ke suhu normal ya. Kita turunkan ke suhu normal, lemari pendingin ke suhu normalnya, lalu kita tunggu sampai besok pagi. Besok paginya akan mencair seperti ini ya. Nah biarkan saja, kalau sudah mencair, misalnya kalian akan turunkan 2 atau 3 botol gitu kan, untuk diberikan dalam sehari itu 2 atau 3 botol. Jadi dibiarkan saja, kalau sudah cair di suhu normalnya, biarkan saja di dalam kulkasnya. Kalau kalian mau berikan, cukup ambil 1 botolnya aja. Nah lalu kita panaskan dulu seperti itu. Nah kebetulan di sini alat kami ini fungsinya banyak ya, ada ada bisa untuk steril botol, bisa juga untuk menanak nasi tim bayi ya, lalu bisa juga untuk menghangatkan ASI ya. Nah sekarang kita lanjut yuk ke prosesnya. Nah di sini kita beri air dulu ya, ini di sini untuk menghangatkan ASI ya. ASI itu air susu ibu ya, air susu ibu yang sudah dipamping dan dimasukkan ke dalam botol. Kita berikan air dulu sebanyak jadi harus kerendam, ASI-nya itu harus kerendam sebanyak seperti ini nih, segini tingginya ya airnya. Kita kasih sampai betul-betul terendam. Oke, kita coba jatuh. Kita masukkan dulu ya. Ini belum terendam ya. Nah jadi harus sampai terendam ya, seukuran ASI yang ada di dalam botolnya. Nah ini nanti dipanasannya tidak sampai lama ya, kita nyalakan dulu selama mana jamnya, selama 5 menit ya. Oke, nah sudah ya, kita tunggu sampai hangat ya. Nanti kalau udah ini mati sendiri, jadi itu udah menandakan kalau ASI-nya sudah hangat. Jadi tidak boleh kepanasan juga ya, nanti kalau udah hangat udah mati itu langsung kita angkat, karena kalau terlalu panas juga rusak kualitas ASI-nya ya. ASI pun kalau udah dikeluarkan, udah dicairkan, udah dihangatkan, itu langsung harus segera diberikan ke bayi ya gitu. Ada satu lagi Gus, untuk membedakan ASI yang masih fresh dengan ASI basi, bagaimana kita menandakannya? Kalau ASI basi itu biasanya berubah warna. Jadi warna ASI itu kan kuning ya, agak ke kuning-kuningan, kental, agak ke kuning-kuningan. Kalau sudah basi itu jadi warnanya tuh agak bening. Nah, dan dia menggumpal di atas nanti. Yang kuningnya menggumpal di atas, di bawahnya itu agak bening, seperti itu. Itu udah basi. Ya. Dan ASI fresh itu yang sudah ditaruh di botol, kalau kita mau ngasihin ke bayi, mau ngasihin ASI fresh, itu boleh tidak dimasukkan ke kulkas, hanya suhu ruangan saja, tapi hanya kuat 3 jam saja. 3 jam saja ya di luarnya, itu 3 jam saja. Nah,
Untuk Jadi masa pemberian ASI sendiri itu ada batas waktunya, berapa jam sekali untuk pemberian ASInya ke bayi? pemberian ASI ke bayi itu tergantung usianya ya, tergantung usia bayinya. Kalau untuk usia 0 bulan sampai 6 bulan kan itu harus sesering mungkin kan, harus sesering mungkin itu bisa 1 jam sekali ya, setiap jam. Jadi setiap jam kita kasihkan kayak gitu. Kalau udah usia 6 bulan ke atas itu biasanya anak kan karena sudah makan, sudah sudah mengkonsumsi makanan pendamping ASI, biasanya berkurang ASINya, berkurang minum ASINya. Jadi bisa 2 jam baru minum ASI gitu kan. Satu lagi Ya, ada trik nggak kalau misalkan anak ini udah waktunya pemberian ASI, ternyata si anaknya tidur, nah itu gimana triknya untuk pemberian ASI? kalau anak tidur lebih dari 2 jam itu kita harus mencoba untuk dibangunkan dengan cara di toel seperti ini, di toel bayinya, atau dikelitikin telapak kakinya, dikelitik-kelitik seperti ini. Pasti dia bangun, langsung kita berikan dotnya ke mulutnya, nanti dia isep gitu kan ya. Nah jadi anak walaupun jangan mentang-mentang anaknya tidur kok gitu kan, jadi nggak apa-apa minum susu, nggak gitu. Jadi kalau anak tidur udah lebih dari 2 jam itu harus diberikan ASI gitu. Oke sahabat, nah ini sudah mati nih, itu tandanya sudah panas ya. Ini bisa kita ambil, ini tenang aja, jadi jangan takut karena ini tidak panas ya. Nih, ini sudah hangat ya. Nah ini sudah hangat, jadi kita bisa ambil. Nah di sini ini contohnya 2 aja ya, contohnya 2. Jadi kalau mau gunakan kan cukup 1 botol aja sebenarnya kalau untuk bayi ya. Nah jadi baru kita tuangkan ke botol susu ya. Jadi kita tuangkan ke botol susu. Maaf. Nah seperti ini. Ini ASI yang sudah hangat. Nah di sini hangat kan? Baru kita tutup. Nah ini sudah boleh diberikan kepada bayi ya. Dan ingat jangan dikocok ya, tidak boleh dikocok, tidak boleh digoyang-goyang juga ya, karena itu nanti akan merusak kualitas ASI seperti itu. Nah kalau pas lagi manasin ini itu jangan kita tinggal, jangan sampai lupa. Pas begitu udah mati listriknya, ininya udah nggak beroperasi tapi masih tetap didiamkan kayak gitu kan. Nanti akan dingin lagi, akan cepet dingin lagi, terus ASINya harus terpaksa kan harus dipanasin lagi. Nah itu tidak boleh dipanaskan 2 kali kalau ASI. Jadi cukup sekali aja dan tidak boleh terlalu panas juga. Makanya kan suhunya juga ada aturannya di situnya. Udah, ini udah bisa diberikan ke bayi ya. Nah, oke sahabat, sekian ya pelatihan dari kami mengenai pemanasan ASI, menghangatkan ASI, dan juga praktek steril botol ya, kayak gitu. Nah, sekian dulu video dari kami ya sahabat Sugesti. Nantikan video-video kami selanjutnya. Goodbye to see you. Ingat babysitter, ingat Sugesti dong. Alpeka Sugesti, selamat hari